Mbak Elia. Eh, Assalamualaikum Pak Arwani, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Hakam. Ya, kita berjumpa lagi. Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.10 yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sesi kedua, materi kedua. Materinya cukup penting, ini karena terkait pengetahuan tentang konsep halal itu, halal haram di dalam Islam. Nanti juga akan diluas sampai pada beberapa fatwa-fatwa MUI yang berbicara kompeten karena beliau adalah orang MUI-nya langsung. Nah, saya kira ini penting untuk kita ketahui bersama karena eh, ini nanti akan berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai penyedia halal. Nah, mungkin juga sebagian sudah mengenal itu terkait halal haram, tapi penting kita simak karena ini akan memperdalam insight kita, pengetahuan kita tentang halal haram dan juga hal-hal yang berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yaitu yang berlaku di Indonesia. Bapak Arwani nanti sebagaimana disampaikan, ini nanti akan sampai jam 12.15. Mohon disempatkan untuk waktu bertanya jawab. Nah, ini untuk peserta sekalian, nanti biar Pak Arwani menyampaikan materinya terlebih dulu sampai tuntas. Setelah itu baru kita melakukan tanya jawab. Toh, kalaupun ada yang perlu disampaikan, mohon eh, para peserta melakukan raise hand terlebih dahulu, jangan langsung open mic atau unmute, biar kondisi kita dalam pelatihan lebih stabil, lebih apa namanya berlangsung dengan baik. Baik, tidak panjang lebar, saya persilakan Pak Yai Arwani Serozi untuk menyampaikan konsep materi konsep halal haram dalam Islam. Monggo Pak Arwani dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan yang saya hormati, Ibu Bapak peserta pelatihan penyelia halal, dan yang saya hormati Pak Abdul Hakam sebagai moderator dan Ibu Elia sebagai MOT untuk sesi kali ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam pembahasan konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita akan uh, mendiskusikan tema ini insya Allah sampai pukul 14.15. Tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa di akhir presentasi ini kita kita akan ada sesi diskusi tanya jawab. Jadi insya Allah saya akan presentasi makalah maksimal sampai 13.45, kemudian 30 menit terakhir sampai 14.15 kita gunakan untuk sesi tanya jawab, diskusi jika ada hal-hal yang perlu untuk sama-sama kita diskusikan. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, umat Islam, kita semua berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam adalah mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Jadi ini bagian dari ajaran agama kita yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan. Alhamdulillah, perhatian pemerintah dalam isu halal ini juga bersambut. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan
terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Jadi sistem jaminan produk halal, hal-hal yang terkait dengan kehalalan produk itu semua uh, ditegaskan melalui undang-undang yang uh, tadi saya sebutkan. Pak Yai, Kemudian mohon maaf Pak Yai. sertifikasi halal, baik, Pak Yai itu baik. share-nya terlalu kecil, mungkin bisa saya saja yang share dari Oh, materinya Bapak. boleh, boleh. Oh, Gimana cara filenya saya kirim ke saya jenengan sudah ya? ada filenya Pak Haji. Oh, Pak, baik, baik. Ini nah, saya save ya. Baik, minta sebentar Pak. dibuka eh, Ya, share baik. saya, Mbak Eli ya. Silakan Pak Hakan. Kemudian ada istilah sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika dan juga jasa yang gencar dilakukan oleh pemerintah kita, bahkan juga oleh pemerintah-pemerintah berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Nah, kita di Indonesia ada badan penyelenggara jaminan produk halal. Ini yang menjadi garda terdepan dalam proses sertifikasi halal. Ini tentu bersinergi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait, di antaranya adalah dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berbagai instansi lembaga lain yang terkait. Jadi sertifikasi halal ini adalah merupakan satu program yang sangat masif yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, dan faktanya bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berbicara tentang halal haram, Bapak Ibu, perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah. Dengan maqasid syariah yang para ulama memformulasikan ada 5, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nah, itu 5 hal yang dianggap oleh ulama sebagai maqasidus syariah, prinsip dasar syariat Islam atau tujuan syariat. Nah, kaitan dengan hifdzuddin ini jadi tadi sudah disinggung bahwa mengkonsumsi sesuatu yang halal, kemudian mengenakan sesuatu yang suci, itu bagian dari ajaran agama yang kita yakini. Nah, maka dengan memperhatikan itu semua, kita menjaga agama kita, menjaga akidah yang kita yakini. Nah, itu bagian dari hifdzuddin. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, melindungi nyawa. Melindungi nyawa, jadi nyawa yang kita miliki ini hanya satu, maka harus betul-betul dijaga. Jangan sampai sirna sia-sia begitu saja. Maka para ulama kaitannya dengan hifdzun nafas ini misalkan mengharamkan konsumsi segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Itu hukumnya haram. Yani istilahnya itu hurmatu tanawulil madharat. Haram mengkonsumsi segala sesuatu yang membahayakan. Nah, ini yang kedua, hifdzun nafas. Misalkan ada racun. Racun ini secara fikih hukumnya haram dikonsumsi karena itu mengancam nyawa, membahayakan. Kemudian yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Jadi akal ini menjadi satu titik keistimewaan bagi manusia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain.
Dengan akal manusia luar biasa mampu melakukan banyak terobosan, inovasi yang luar biasa. Ini dengan fungsi akalnya tadi. Bahkan manusia bisa menaklukkan berbagai makhluk Allah yang lainnya, yang ganas sekalipun, kemudian mengeksploitasi berbagai apa yang ada di sekitarnya dengan kecerdasan, dengan fungsi akalnya. Jadi begitu sempurna manusia ini, makanya dalam Al-Quran ditegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna, yang sempurna. Kemudian kaitan dengan hifdzul akal tadi, menjaga fungsi akal, para ulama mengharamkan tanawulul muskirat, segala sesuatu yang memabukkan. Yang memabukkan ini haram. Tadi bagian dari hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Benda cair seperti minuman-minuman dengan berbagai merek yang memabukkan, ya, itu haram. Kemudian benda padat seperti misalkan ganja, opium, nah itu haram dikonsumsi. Dan di antara yang menjadi titik keharaman, yang menjadi titik keharaman adalah karena memabukkan, merusak fungsi akal. Itu bagian dari hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Nah, harta ini tentu beda-beda, ya, relatif satu orang dengan yang lain. Tapi pada prinsipnya mentasarufkan harta itu harus berdasarkan adamul israf wa takdir. Tidak boleh boros dan juga tidak boleh pelit. Artinya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Jadi kebutuhannya seperti apa, berapapun, ya, selama itu adalah kebutuhan, maka kita perjuangkan dan kita tasarrufkan. Tapi kalau keinginan sekecil apapun, ya kita pertimbangkan matang-matang, dan kalau memang dalam lingkup yang cukup, ya bisa kita tasarrufkan. Tapi kalau dinilai berlebihan, ya kita tidak mentasarrufkan untuk sebuah keinginan. Nah, jadi prinsipnya adalah moderat atau tawasud. Makanya kaitan dengan hifdzul mal ini, bisa saja orang yang dia mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan sudah ada label halalnya, tapi hukumnya bisa berubah menjadi haram karena ada faktor israf, misalkan menghambur-hamburkan harta. Contohnya orang yang makan mestinya 1-2 porsi cukup, tapi dia makan sampai 10-12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini ada unsur israf. Hukumnya yang asalnya halal bisa berubah menjadi haram. Nah, haramnya ini karena ada israfnya tadi, menghambur-hamburkan harta. Nah, itu kaitan dengan hifdzul mal. Kemudian yang keenam adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian, itu bukan diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita. Anak kita, cucu cicit kita juga harus memahami dan mengaplikasikan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian. Baik Bapak Ibu para peserta, berikutnya kaidah maqasid syariah. Nah, ini kaidah maqasid syariah ini maksudnya adalah ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan konsep halal haram.
dengan kaidah maqasid syariah. Di antaranya misalkan ada pertama bahwa setiap hukum syar'i itu mempunyai tujuan. Jadi segala sesuatu itu ada tujuannya. Kenapa ini halal, kenapa itu haram, dan seterusnya. Kemudian ada hierarki kemaslahatan. Nah, hierarki kemaslahatan ini bahwa ada istilah kemaslahatan yang primer atau daruriyat, yang sekunder hajiyat, dan yang tersier tahsiniyat. Jadi ada daruriyat primer, kemudian hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Nah, ini tiga level, tiga tingkatan yang misalkan kalau kita kaitkan dengan aktivitas keseharian kita, itu bisa kita timbang dengan tiga hierarki kemaslahatan ini. Daruriyat yang primer, kalau dalam konteks makanan misalkan, kita konsumsi sehari-hari, kita makan, kita minum. Nah, ini yang primer itu oleh kebanyakan orang, misalkan karbohidrat. Nah, ini macamnya banyak ya, Bapak Ibu, karbohidrat. Ada ubi-ubian, ada sagu, ada gandum, ada jagung, ada nasi, beras ya. Ini termasuk karbohidrat, dan itu oleh mayoritas orang dianggap sebagai unsur daruriyat primer ketika makan, baik itu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kemudian level yang kedua adalah hajiyat, yang sekunder. Nah, kalau yang daruriyat tadi harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akibatnya bisa fatal. Nah, kalau yang hajiyat ini sebaiknya dipenuhi. Kalaupun tidak terpenuhi, ya akan tidak nyaman gitu. Nah, ini yang hajiyat yang sekunder. Beda dengan tadi yang daruriyat yang primer. Contoh yang hajiyat misalkan, Bapak Ibu, jadi kalau makan kita ada lauk pauknya, ada ikannya, ada dagingnya, ada tempe tahu, ada sayuran, bahkan ada buah. Nah, ini semua adalah bagian dari hajiyat atau sekunder yang sebaiknya kita penuhi karena itu bagian dari pemenuhan standar gizi kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah level maslahat tahsiniyat. Ini yang sebagai pelengkap atau tersier. Nah, berbeda dengan daruriyat yang primer, kemudian hajat yang sekunder, yang tahsiniyat ini hanya pelengkap saja. Jadi kalau Bapak Ibu makan, ya misalkan ada kerupuknya, ada bawang gorengnya, ada sambal, ada saus kecapnya, nah itu bagian dari tahsiniyat, bagian dari pelengkap saja. Jadi kalaupun tidak ada ya sebenarnya tidak begitu penting. Tapi kalau ada ya makan akan semakin lahap seperti itu. Nah, jangan sampai nanti dari pola daruriyat primer, hajat sekunder, dan tahsinat tersier ini kemudian skala prioritasnya itu dibalik-balik, diputar-balikan sehingga yang tahsiniyat tersier, yang kerupuknya, yang sambelnya diprioritaskan, sementara yang hajiat sekundernya kaitan dengan gizinya di nomor sekian kan. Nah, ini kaitan dengan hierarki kemaslahatan. Baik, berikutnya adalah tentang hukum syar'i. Hukum syar'i ini saya kira sangat familiar. Ibu bapak para peserta sudah sangat memahami bahwa dalam Islam ada hukum syar'i yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib ini harus mengerjakan, harus dikerjakan. Misalkan ini contohnya puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama 1 bulan.
di bulan suci Ramadan. Nah, ini hukumnya wajib. Artinya kalau ada orang sengaja sadar tidak ada udzur syar'i jam 12 siang makan minum di bulan suci Ramadan, ya ini berdosa. Karena itu sebuah kewajiban, ya harus berpuasa. Kemudian sunnah. Sunnah ini adalah anjuran untuk mengerjakan. Jadi hanya sebatas anjuran saja, tidak seperti yang wajib tadi. Nah, yang sunnah ini contohnya ketika berpuasa, kita sunnah untuk memulai buka puasa dengan makanan atau menu yang rasanya manis. Nah, itu sunnah hukumnya. Makanya ketika Ramadan, buah kurma ini sangat familiar, sangat tren ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya bagian dari takjil dengan buah kurma ini ya suatu yang sunnah, yang dianjurkan. Walaupun bisa misalkan dengan menu manis yang lain seperti kolak pisang atau sirup atau yang lainnya yang manis-manis juga ketika mengawali buka puasa dengan yang manis itu termasuk mendapatkan kesunahan. Nah, tapi karena sunnah ini hanya sebatas anjuran, maka kalau ada orang memulai buka puasa dengan makan gorengan atau sesuatu yang rasanya asin, tidak manis, ya tidak berdosa. Kemudian haram. Nomor 3 dari hukum syar'i adalah haram. Haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus mengerjakan, kalau haram harus meninggalkan. Jadi contohnya misalkan haram mengkonsumsi yang najis. Sesuatu yang najis haram dikonsumsi. Haram mengkonsumsi uh, daging binatang buas misalkan. Nah, ini haram hukumnya. Nah, kalau ada orang sengaja haram sengaja kemudian dia sadar tidak ada udzur, tidak ada udzur syar'i, kemudian mengkonsumsi sesuatu yang najis, ya maka hukumnya haram, artinya berdosa. Kemudian makruh. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Jadi ini kebalikannya sunnah. Kalau haram kebalikannya wajib, kalau makruh kebalikannya sunnah. Jadi kalau mohon maaf makruh ini ya kebalikannya sunnah, jadi anjuran meninggalkan. Kalau sunnah anjuran mengerjakan, kalau makruh anjuran meninggalkan. Jadi hanya sebatas anjuran. Para ulama memberikan contoh yang makruh adalah mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Ada orang ingin datang arisan, ingin hadir kondangan atau rapat secara offline. Nah, ini makruh sebelum berangkat makan jengkol dulu atau makan pete. Nah, karena tidak semua orang yang ketemu nanti di arisan atau kondangan itu senang dengan aroma jengkol, aroma pete. Atau ingin berangkat sholat Jumatan, ingin berangkat sholat jamaah di masjid. Ini makruh makan buah durian dulu. Karena tidak semua yang nanti ketemu jamaah sholat itu semuanya hobi makan durian. Nah, barangkali ada yang ketika aroma durian atau aroma apa yang menyengat kemudian tidak nyaman. Nah, makanya secara fikih hukumnya itu makruh. Makruh hanya anjuran saja. Artinya kalau ada orang pengen datang kondangan atau arisan kemudian dia makan durian ya nggak berdosa karena hanya sebatas anjuran saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah mubah. Mubah ini kalau kita ilustrasikan dalam kendaraan mobil ya itu parsneleng dalam posisi netral, tidak maju, tidak mundur. Nah, ini yang netral ini ya artinya tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan, tidak juga ada keharusan anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi ini betul-betul netral. Makan, minum, tidur, jalan-jalan, ngobrol, ini semuanya mubah. Artinya kalau orang pengen tidur, pengen makan, pengen minum, ya boleh. Tidak makan, tidak jalan-jalan, tidak tidur juga boleh. Artinya silakan saja, itu mubah.
Tapi nanti dari mubah ini bisa berubah menjadi wajib, bisa. Dari mubah menjadi haram juga bisa. Jadi nanti tergantung konteksnya. Misalkan dari mubah berubah menjadi wajib. Makan ini mubah. Tapi ketika ada orang yang oleh ahli medis, oleh dokter dinyatakan tidak boleh telat makan, harus tepat waktu. Nah, ini makan bagi dia tepat waktu, itu hukumnya berubah menjadi wajib. Karena misalkan kata dokternya, kalau sekali telat makan, ini akan kambuh penyakitnya dan akan parah, bahkan mengancam nyawanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, makan tepat waktu bagi orang itu hukumnya menjadi wajib. Padahal makannya itu sendiri kan hukumnya mubah. Atau makan yang mubah ini berubah menjadi haram. Seperti tadi yang saya singgung. Makan biasa 1-2 porsi cukup, ini makannya 13 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini berubah jadi mubah menjadi haram. Nah, makanya karena ada unsur israf tadi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu adalah hukum syar'i yang jumlahnya tadi ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, berarti halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syar'i. Halal artinya diperbolehkan, haramnya dilarang atau tidak diperbolehkan. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian kita akan melihat urgensi halal haram dari 3 barometer, Bapak Ibu. Jadi seberapa urgensi, seberapa pentingnya konsep halal haram ini, sehingga seluruh negara-negara pemerintah, negara-negara berpenduduk mayoritas muslim gencar melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Nah, ini kita akan melihat urgensinya dari 3 barometer. Yang pertama dalam perspektif Al-Quran, yang kedua dalam perspektif hadis, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga dalam perspektif makalah ulama atau statement para ulama. Jadi ada 3 barometer di sini. Yang pertama ayat Al-Quran. Di sini saya mengutip ada 2 ayat Al-Quran, dua-duanya dari surat Al-Baqarah. Yang pertama ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini ayat 168 dari surat Al-Baqarah yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat yang saya kutip di sini yang pertama ini terkait dengan konsep halal. Nah, di situ ada halalan thayyiban, halal dan baik. Jadi kita ini diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa
memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini masih surat Al-Baqarah ayat 173. Ayat yang baru saya sampaikan tadi itu terkait dengan konsep haram. Kalau yang pertama tadi terkait dengan konsep halal, yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Tadi Bapak Ibu perhatikan ada beberapa hal yang ditegaskan keharamannya melalui ayat yang kedua tadi. Di antaranya adalah bangkai, bangkai al-maitah. Hukumnya haram dikonsumsi. Bangkai binatang, apalagi bangkai orang, haram dikonsumsi. Kemudian darah juga haram dikonsumsi. Kemudian daging babi juga haram dikonsumsi. Kemudian daging hewan yang disembelih dengan menyebut tidak menyebut asma Allah atau menyebut asma selain Allah. Nah, ini juga haram dikonsumsi. Jadi hewan ini ada yang makulul lahmi, yang dagingnya boleh dikonsumsi, ada yang ghairu makulil lahmi, yang dagingnya haram dikonsumsi. Nah, yang dagingnya boleh dikonsumsi itu harus melalui proses penyembelihan secara syar'i terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, di antara yang harus diperhatikan ketika proses penyembelihan secara syar'i adalah menyebut asma Allah dalam proses penyembelihan. Nah, itu tadi ayat Al-Quran yang pertama tadi terkait dengan konsep halal, dan yang kedua terkait dengan konsep haram. Kemudian barometer yang kedua, Bapak Ibu, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hadis juga di sini yang saya cantumkan. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatun, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqa asyubuhat, faqad istabra'a li dinhi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubuhat, waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas. Perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang haram, perkara yang syubhat, maka dia terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, ini hadis yang baru saya sampaikan tadi, merupakan inspirasi utama adanya sertifikasi halal. Nah, dalam hadis kan innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal ini harus jelas, yang haram juga harus jelas. Nah, dengan adanya sertifikasi halal, sertifikat halal pada kemasan produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahkan jasa, orang akan mudah untuk mengidentifikasi mana produk yang halal, yang sesuai dengan koridor syar'i, mana yang tidak halal, tidak sesuai dengan koridor syar'i. Jadi dengan melihat logo atau sertifikat halal pada kemasan-kemasan tadi, sekalipun orang awam yang tidak paham tentang halal haram, tidak paham tentang ajaran agamanya, dia dengan melihat tadi logo sertifikat halal itu akan mudah untuk mengidentifikasi mana yang boleh dikonsumsi,
secara syar'i, mana yang tidak boleh. Nah, makanya ini hadis yang menjadi inspirasi program sertifikasi halal di berbagai tempat di seluruh dunia. Kemudian ada hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram. Jadi ada dua hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis riwayat Imam Muslim ini. Yang pertama adalah binatang buas yang bertaring. Harimau, serigala, buaya, itu dagingnya haram dikonsumsi. Misalkan ada orang menyembelih seekor harimau secara syar'i, baca basmalah, dan seterusnya. Nah, dagingnya tetap haram, karena harimau termasuk kategori binatang buas yang bertaring. Kemudian unggas bercakar tajam, burung elang, burung gagak. Nah, ini juga dagingnya haram dikonsumsi. Tidak bisa, walaupun tidak bisa menjadi halal, walaupun disembelih secara syar'i. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi dua hadis Kanjeng Nabi SAW dan dua ayat Al-Quran yang saya cantumkan dalam makalah ini, tentunya yang terkait dengan konsep halal haram. Nah, ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau dalam hadis, mencari dalil-dalil yang terkait dengan konsep halal haram, maka saya pastikan Ibu Bapak akan menemukan lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Kanjeng Nabi SAW yang menjelaskan tentang konsep halal haram. Jadi hanya sekedar contoh saja. Kemudian barometer yang ketiga terkait dengan urgensi halal haram adalah statement para ulama atau makalah ulama. Di sini saya mencantumkan ada tiga makalah ulama. Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Ini kaidah fikih, ini statement ulama. Jadi kalau ibu bapak, para peserta menemukan sesuatu apapun yang bermanfaat, ini hukum asalnya adalah halal. Menemukan sesuatu yang berbahaya, nah ini hukum asalnya adalah haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa berubah tergantung situasi dan kondisi, dan itu menjadi domainnya para ulama untuk menimbang dan melakukan istinbatul ahkam, mengambil kesimpulan hukum fikih. Nah, seperti misalkan nih, ada konteks darurat. Ini kaidah yang kedua, konteks darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, ini kaidah fikih yang kedua, keadaan darurat membolehkan kita mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini dalam konteksnya adalah konteks darurat. Tidak dalam konteks normal, tapi dalam konteks darurat. Nah, ini misalkan nih, ada orang sedang makan, saking lahapnya, sampai dia tersedak. Lagi makan tersedak, jangankan menelan makanan, bernafas pun tidak bisa. Nah, ini kondisi darurat ini. Orang tersedak kalau tidak segera ditangani, bisa fatal, bisa berakibat kematian, wafat, karena tidak bisa bernafas. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, maka dia harus segera untuk minum, menghilangkan kondisi tersedaknya. Nah, kalau misalkan pada saat tersedak, di sekitarnya tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal, adanya air yang najis, air yang haram, maka dalam kondisi darurat seperti tadi, dia boleh untuk minum air yang najis atau yang haram tadi.
tentu disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Artinya, ya minum air yang haram, ya untuk menghilangkan tersedaknya saja, jangan kemudian satu botol dihabiskan. Nah, ini keadaannya adalah keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Ini maksudnya gimana nih? Ada pertemuan atau perkumpulan antara yang halal dan haram, kemudian yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi begini, ini contoh saja. Misalkan ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i. Halal. Tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, orang tadi juga punya potongan daging ayam mati karena sakit. Nah, ini bangkai ayamnya. Dipotong-potong, ini kan haram dikonsumsi. Tapi tujuannya dia untuk pakan ternak atau untuk pupuk kandang. Nah, dia potong-potong daging ayam matinya tadi. Nah, tapi sebelum diproses yang tadi yang halal untuk dimasak, kemudian yang mati bangkai ini untuk dijadikan pupuk, itu ternyata tercampur. Dua jenis potongan daging ayam tadi tercampur. Dua macam tadi tercampur dalam satu tempat, dan tragisnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang halal hasil sembelian rencananya mau dimasak, mana potongan daging ayam yang mati bangkai rencananya untuk pupuk atau pakan ternak. Nah, dalam kondisi seperti ini karena dia tidak mampu membedakan, maka sesuai dengan kaidah tadi semuanya dihukumi haram. Idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika berkumpul perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, itu tiga kaidah fikih, ibu bapak para peserta pelatihan yang terkait dengan konsep halal haram. Nah, ini juga sama, hanya sebatas contoh dari statement ulama berupa kaidah fikih, makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada tadi istilah halal dan thayyibah, makanan yang halal dan baik. Jadi halal dan thayyibah, halal ini berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sementara thayyib ini adalah jenis makanan yang bisa dinikmati, memberikan manfaat karena telah memenuhi standar kesehatannya. Gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Tidak madorot bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Nah, ini yang thayyib. Jadi halal, nanti istilahnya ada makanan yang halal thayyib, ada makanan yang halal tidak thayyib. Nah, ini bisa saja seperti itu. Contoh misalkan makanan yang halal thayyib. Orang punya kue tentu halal ya, produk halal, bahkan sudah berlabel halal, kemudian dia dapatkan dengan cara yang tentu tidak mencuri, kalau mencuri kan haram, dengan cara yang elegan, misalkan dengan membuat sendiri atau dengan membeli dari satu tempat atau diberi dari orang lain, dikasih orang lain. Nah, ini cara mendapatkannya elegan. Kemudian dia makan kue tadi. Maka itu statusnya adalah kemudian kondisinya masih bagus. Kondisi kue tadi masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian dia makan. Nah, itu bisa statusnya adalah makanan yang dikonsumsi halal dan thayyibah. Halal dan baik. Nah, kalau halal tidak baik, misalkan nih, tadi kue kondisinya masih bagus, layak dikonsumsi,
kemudian cara mendapatkannya itu tidak elegan. Misalkan dia cara mendapatkannya itu dengan meminta secara paksa dari temannya, atau dari tetangganya, atau dari keluarganya. Nah, ini mintanya itu secara paksa. Sehingga apa? Pemiliknya ini memberikan tidak setulus hati, setengah-setengah. Bahkan ada menggerutuknya. Nah, kemudian kuenya dimakan oleh orang tadi. Nah, ini statusnya adalah halal ghairi thayyib. Halal tapi tidak baik. Atau misalkan dia mendapatkan kue tadi dengan cara yang elegan. Nah, tadi sekali lagi kalau mencuri tidak ya karena haram. Ini cara elegan, dia membuat sendiri atau dia membeli atau dia diberi dari orang lain. Nah, tapi kondisi makanannya itu sudah agak basi, sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, kemudian orang tadi maksa tetap mengkonsumsinya. Nah, maka yang seperti ini itu bisa jadi halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Halal ghairu thayyib. Nah, ini yang dimaksud dengan halal dan thayyibah. Jadi harus betul-betul memperhatikan tentu kehalalannya, kemudian uh, higienisnya, kesehatannya, bahkan uh, cara mendapatkannya yang elegan. Nah, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu kaitan dengan halal dan thayyibah. Kemudian ada sebab keharaman sesuatu. Nah, ini ada 6 hal yang saya cantumkan di sini yang menjadi sebab keharaman sesuatu. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Najis atau terkena najis. Nah, ini sebab keharaman sesuatu. Yang pertama, najis atau terkena najis. Yang najis contohnya ya kotoran binatang, kotoran orang, tinja, kemudian darah, kemudian nanah, muntah-muntahan, itu semua najis. Haram dikonsumsi. Kemudian yang mutanajis ini terkena najis. Jadi asalnya suci, tapi terkena najis. Nah, itu haram dikonsumsi. Ketika belum disucikan. Misalkan nih, ada orang mau makan buah apel. Buah apel kan halal, suci dan halal. Pas mau dimakan, buahnya jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam kondisi buah apel terkena kotoran binatang, belum disucikan, dibilas dengan air secara bersih, maka karena belum disucikan, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu mutanajis tadi, terkena najis. Tapi kalau buah apelnya tadi segera disiram dengan air, disucikan dan bersih kembali, suci lagi, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Nah, itu yang mutanajis. Kemudian yang kedua, al-kadar. Al-kadar awil khobath. Kotor dan jijik. Ini juga menjadi sebab keharaman sesuatu. Contohnya seperti kecoa dan belatung. Kemudian ad-darar membahayakan. Seperti racun, ad-darar membahayakan. Ini haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar memabukkan. Seperti khamar, minuman keras, atau ganja, kecubung. Nah, ini juga haram karena ada unsur iskar, memabukkan. Kemudian al-muftarisah. Ini yang kelima, al-muftarisah, binatang buas. Serigala, buaya, burung elang, burung gagak. Tadi juga sudah disinggung. Nah, ini hukumnya dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian yang keenam, yang saya cantumkan di sini, al-barmaiyah. Binatang amfibi hidup di dua alam, di air dan di darat, seperti katak dan sesilia. Ini dagingnya haram dikonsumsi. Tapi nanti yang menentukan seekor binatang itu kategori amfibi atau bukan, itu domainnya ada pada pakar binatang, bukan pada pakar fikih. Ulama fikih hanya mengikuti apa ketetapan pakar binatang.
Kalau kata pakar binatang, binatang A amfibi, binatang B amfibi, binatang C amfibi. Ya sudah, semuanya itu secara fikih hukumnya haram karena kategori amfibi. Nah, tapi kalau ada seekor binatang yang secara kasat mata kelihatan keluar masuk darat dan air, tapi oleh pakar binatang dinyatakan bahwa itu bukan amfibi, ya maka secara fikih tidak serta-merta kemudian diterapkan hukum binatang amfibi. Nah, ini terkait dengan al-barmaiyah atau binatang yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 6 sebab keharaman sesuatu. Kemudian ada istilah suci najis. Ini penting juga untuk kita bahas, walaupun secara sekilas di sini tentang suci najis karena ini sangat erat terkait dengan halal haram. Jadi suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi yang erat terkait dengan pembahasan kita konsep halal haram yaitu masalah najisnya itu. Najis dari apa? Uh, Najis ya. Kalau yang hadas itu tidak secara langsung. Hadas ini kan bisa hadas kecil karena misalkan kentut atau karena bersentuhan kulit beda apa laki-laki perempuan bukan muhrim. Nah, itu kan nanti mensucikannya dengan berwudu. Kalau hadas besar ya junub misalkan atau hubungan suami istri, nah itu mensucikannya dengan mandi junub. Nah, ini kalau itu tidak terkait secara langsung, nah yang terkait itu masalah najisnya ini. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Mencegah keabsahan ibadah dan mencegah kehalalan sesuatu. Nah, itu uh, najis. Najis ini ada 3 macam, Bapak Ibu. Ini sebagaimana slide yang makalah yang saya cantumkan di sini. Yang pertama najis mukhafafah, ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, air kencingnya ini hukumnya najis mukhafafah, najis ringan. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhafafah. Misalkan lantai rumah kita terkena najis mukhafafah. Nah, ini cara mensucikannya cukup dengan menciprati air. Setelah ainun najasanya dihilangkan. Jadi kalau ada air seni bayi yang kategorinya seperti tadi, di lantai rumah, dikeringkan dulu misalkan dengan tisu, misalkan. Setelah kering kemudian diciprati air. Tidak disiramkan, tapi diciprati air. Itu cukup. Dan itu menjadi suci lantai rumah kita. Kalau najisnya tadi kategori mukhafafah atau ringan, yaitu najis air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Kemudian yang kedua najis mutawasitoh, najis sedang. Ini contohnya seperti kotoran binatang, kotoran orang, kemudian bangkai, muntah-muntahan dan seterusnya. Nah, ini kategori najis mutawasito, najis sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasito adalah dengan menyiramkan air sampai bau, rasa, dan warnanya itu hilang. Jadi ainun najasa, bau, rasa, dan warna dihilangkan dengan disiram air sampai bersih. Nah, bersih seperti tadi. Nah, ini untuk menghilangkan najis mutawasito. Jadi kalau ada satu objek baju kita misalkan, baju kita terkena najis mutawasito, muntah-muntahan. Nah, ini dibersihkan tadi ainun najasanya, sisa-sisa najisnya muntah-muntahnya dibuang dulu, dibersihkan. Setelah itu disiram dengan air sampai bersih, sampai tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa.
Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, maka dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Najis mughalladhah, najis berat ini adalah najis dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya, bisa kotorannya, bisa darahnya, cairan tubuhnya, atau bahkan bersentuhan. Kita bersentuhan dengan anjing atau babi dalam keadaan basah. Kitanya yang basah, atau anjing babinya yang basah, atau kedua-duanya yang basah. Nah, itu bisa mengkontaminasi najis. Najisnya adalah najis mughalladhah, najis berat. Najis berat, nah cara mensucikannya ini, kalau ada satu objek nih, misalkan piring atau sendok atau gelas yang digunakan untuk makan minum, terkena najis mughalladhah, najis berat dari unsur anjing dan babi, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Yang dicampur dengan debu ini bisa siraman pertama, atau siraman ketujuh terakhir, atau siraman kelima, atau siraman keberapapun. Yang penting salah satunya dicampur dengan debu. Nah, ini 7 kali siraman. Kalau sudah dilakukan pensucian seperti tadi, prosedurnya, maka piring, sendok, garpu, gelasnya kembali dianggap suci dan boleh digunakan lagi. Nah, ini najis mughalladhah. Jadi, macamnya najis itu ada 3, mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughalladhah berat. Tadi sudah dijelaskan prosedur cara mensucikannya. Ketika ada satu objek terkena najis mukhaffafah ringan, atau mutawassithah sedang, atau mughalladhah berat. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada najis ma'fun anhu. Nah, ini ada istilah najis ditolerir. Najis dimaafkan. Ini maksudnya apa ya? Najis ma'fun anhu. Jadi, najis ma'fun anhu itu adalah najis yang oleh para ulama dianggap tidak perlu disucikan lagi. Jadi itu najis dan sudah tidak perlu disucikan lagi. Nah, ini contohnya seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, itu bangkai binatang yang seperti tadi, itu hukumnya najis, ma'fun anhu. Najis tapi dimaafkan. Tidak perlu disucikan lagi. Jadi misalkan begini, ada orang mau menikmati secangkir kopi, atau secangkir teh, atau secangkir coklat. Pas mau diminum, ternyata di cangkirnya itu ada bangkai jangkrik misalkan. Ada bangkai lalat. Nah, itu kan bangkai ya. Bangkai itu kan najis. Nah, tapi jangkrik dan lalat ini ketika masih hidup, kemudian dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkainya itu najis tapi dimaafkan. Artinya apa? Secangkir teh kopi yang ada bangkai jangkriknya atau bangkai lalatnya tadi, tinggal bangkainya dibuang, kopi, teh, coklatnya ini masih boleh untuk dinikmati. Masih halal untuk diminum. Tidak perlu dibuang lagi. Kenapa? Karena najisnya tadi ma'fun anhu, dimaafkan. Contoh lain misalkan, nah ini mungkin fenomena di sekitar tempat tinggal, tempat aktivitas Bapak Ibu. Misalkan ada orang jualan makanan, kue-kuean, goreng-gorengan, tempat jualannya itu berdekatan dengan titik yang berpotensi najis, seperti selokan atau tempat pembuangan sampah. Nah, di situ ada jualan gorengan, kue. Orang-orang melihat secara kasat mata banyak sekali lalat beterbangan. Dari selokan terbang hinggap ke gorengan. Dari tempat sampah terbang hinggap ke kue-kuean tadi. Nah, ini kasat mata kelihatan jelas. Nah, tapi karena sulit untuk dihindari, maka oleh para ulama dianggap ini ma'funanhu, dimaafkan.
Ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun kelihatan betul lalat tadi dari tempat sampah, terbang kemudian hinggap di gorengan, ya aslinya sih najis. Karena betul-betul tadi dari selokan, ininya, lalatnya, terbangnya. Nah, tapi kan susah untuk dihindari, maka itu dianggap maafun anu, dimaafkan. Sudah, tetap boleh dimakan. Gorengan kue-kuean yang tadi dihinggapi lalat-lalat itu masih halal dikonsumsi. Nah, ini termasuk najis maafun anu, najis yang dimaafkan. Nah, artinya tidak perlu disucikan lagi. Goreng-gorengannya boleh langsung dikonsumsi. Kemudian contoh lain, misalkan ada orang lagi bakar daging anjing atau daging babi. Lagi bakar, kemudian ada orang lewat di depannya. Nah, bajunya ini terkena asap bakaran daging anjing atau daging babi tadi. Nah, tentu karena dia tidak ada jalan untuk menghindar. Atau misalkan dia ya sulit untuk tidak lewat ke situ. Nah, bajunya, tubuhnya terkena asap tadi. Nah, ini juga maafun anu. Artinya sudah najis tapi dimaafkan. Tidak perlu disucikan lagi. Nah, itu contoh-contoh dari najis maafun anu. Najis tapi dimaafkan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian relasi suci najis dengan halal haram. Jadi, ada 3 hal yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contoh makanan atau minuman tadi yang saya contohkan, buah apel tadi. Buah apel yang halal tadi sebelum dimakan jatuh menimpa kotoran binatang, itu mutanajis, terkena najis. Itu menjadi haram dikonsumsi dalam kondisi terkena najis. Maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, relasinya adalah sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Tidak otomatis sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada sesuatu yang suci, misalkan daun kecubung, opium. Ini suci. Kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada daun kecubung. Ya, sholatnya sah. Di saku bajunya ada daun ganja, misalkan. Sholatnya sah. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya haram. Tidak boleh, karena ada unsur iskar, memabukkan. Nah, ini relasi yang kedua. Sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang ketiga, halal haram ini identik dengan konsumsi. Sementara suci najis identik dengan pemakaian. Walaupun, ini perlu Bapak Ibu perhatikan, yang namanya sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang dikenakan atau digunakan. Ini yang sertifikat halal ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan heran jika melihat sekarang banyak sekali kulkas, freezer, lemari es diberi logo halal. Itu maksudnya bukan untuk dikonsumsi, tapi kan untuk digunakan. Alat-alat kosmetik juga digunakan, ada logo halalnya, bukan dikonsumsi. Nah, itu jadi mencakup yang halal ini, logo halal ya, sertifikat halal itu mencakup yang dikonsumsi dan juga yang dikenakan. Bahkan jasa juga ya, produk jasa kan ada yang harus diberi label halal juga. Seperti ekspedisi. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, itu relasi suci najis dengan halal. Berikutnya adalah fatwa hukum fikih. Nah, fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu atau maupun kolektif. Ini fatwa ulama secara individu maupun secara kolektif. Fatwa tentang apapun. Fatwa hukum agama terkait dengan pendidikan, fatwa hukum agama terkait dengan tumbuh-tumbuhan atau terkait dengan fenomena sosial yang lainnya, dengan apapun. Nah, di antaranya adalah fatwa produk halal.
Jadi fatwa produk halal ini ada fatwa tentang makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, jasa yang eh, sedang proses mengajukan sertifikat halal. Jadi nanti ada istilah fatwa produk halal. Nah, kalau fatwa secara umum itu boleh dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif lembaga. Eh, seperti Majelis Ulama Indonesia, ada MUI, kemudian ada Lembaga Basul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, misalkan, atau ada Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan seterusnya. Nah, ini eh, yang berwenang mengeluarkan fatwa. Atau orang per orang, Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, mengeluarkan fatwa juga boleh. Nah, tapi terkait dengan fatwa produk halal, itu hanya dua lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Hanya dua lembaga tadi yang berwenang, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa produk halal. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa contoh fatwa terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini diantaranya adalah fatwa nomor 12 tahun 2009, fatwa tentang standar penyembelihan halal. Nah, ini ringkasan dari fatwa ini, yang pertama bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Kemudian yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Kemudian yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Kemudian yang keempat, memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hayatun mustaqirrah, tanda adanya kehidupan dari setelah disayat tadi, ada masih hidup, masih gerak-gerak, atau darah mengalir deras, atau kalau sapi kerbau misalnya ada mendengkur, suara mendengkur. Nah, ini biarkan itu semua, kemudian sampai terdiam. Terdiam bahwa sudah dipastikan binatang tadi matinya itu karena proses penyembelihan. Karena nanti bisa saja Bapak Ibu terjadi gagal penyembelihan syar'i. Itu bisa terjadi seperti itu. Gimana gambarannya? Misalkan ada orang nyembelih seekor ayam karena buru-buru, dia pengen proses langsung pencabutan bulu-bulu dan proses berikutnya. Setelah disayat lehernya, betul dia membaca basmalah, betul dia memotong tiga hal tadi, saluran makanan, saluran pernapasan, dan dua pembuluh darah di leher binatang. Tapi setelah disayat, dia langsung memasukkan ayam tadi ke dalam air mendidih. Yang tujuannya itu ingin cepat proses pencabutan bulu. Nah, langsung memasukkan ke air mendidih inilah yang bisa dijadikan menjadi sebab gagal penyembelihan secara syar'i. Kenapa? Karena bisa jadi matinya itu bukan karena penyembelihan, matinya ini karena air mendidih tadi. Mestinya kan setelah disayat, biarkan darah mengalir deras atau klepek-klepek ya istilahnya sampai terdiam. Kemudian itu pasti mati karena sembelihan tadi. Nah, itu mestinya kan seperti itu. Nah, ini makanya harus menghindari terjadinya gagal penyembelihan syar'i. Nah, kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh, kemudian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian alat penyembelihannya itu apa saja yang tajam. Apa saja yang tajam, yang penting bukan kuku, gigi atau taring, dan tulang.
apa saja boleh dijadikan alat penyembelihan. Yang penting tajam dan bukan berupa kuku, gigi atau taring dan tulang. Ya, itu fatwa MUI tentang penyembelihan hewan. Kemudian contoh fatwa yang lain adalah fatwa Komisi Fatwa MUI tentang alkohol. Ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Jadi banyak orang rancu memahami apa itu al-khamr dan apa itu alkohol. Nah, ini fatwa ini akan menjelaskan bahwa alkohol itu terbagi menjadi dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Alkohol yang hasil samping industri khamr hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Alkohol yang bukan hasil samping industri khamr hukumnya suci dan untuk dikonsumsi ada batasannya, yaitu dalam makanan maksimal 0,5%, dalam minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, ini maksudnya apa? Alkohol hasil samping industri khamr dengan alkohol bukan hasil samping industri khamr. Maksudnya adalah kalau alkohol hasil samping industri khamr itu alkohol yang dihasilkan dari satu tempat atau perusahaan atau pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini berarti alkohol hasil samping industri khamr itu yang hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian yang dimaksud dengan alkohol bukan hasil samping industri khamr adalah alkohol yang didapatkan misalkan secara alamiah, fermentasi secara alamiah, atau ada satu perusahaan pabrik yang memproduksi alkohol tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Dia memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan atau kepentingan industri-industri. Nah, ini alkohol yang kedua ini bukan hasil samping industri khamr, hukumnya suci dan untuk dikonsumsi dalam bentuk makanan maksimal 0,5%, dalam bentuk minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, makanya parfum-parfum yang digunakan itu kan dipastikan dari alkohol yang bukan hasil samping industri khamr, yang suci tadi. Kemudian fatwa MUI, ini contoh saja, ada fatwa tentang air daur ulang ini. Ada fatwa nomor 2 tahun 2010 tentang air daur ulang. Jadi begini Bapak Ibu. Air yang sudah digunakan, yang sudah keruh, bahkan sudah mengalir di pembuangan, itu bisa didaur ulang, yang nanti kondisinya seperti semula, maka hukum secara fikih ini juga dianggap suci kembali, halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan. Nah, cara daur ulang ini dalam fatwa MUI dijelaskan ada 3 macam. Jadi ada 3 cara untuk mendaur ulang air. Yang pertama adalah thariqatun nazhi, dengan cara menguras air. Nah, ini konteksnya seperti sumur, air sumur yang ketiban najis, kemudian airnya berubah, baunya, warnanya, rasanya, karena najis tadi. Sumurnya ketiban bangkai ayam. Airnya berubah, maka menjadi najis. Nah, bagaimana cara untuk mendaur ulangnya supaya air sumurnya kembali suci, kembali halal dikonsumsi dan dimanfaatkan? Nah, dengan cara thariqatun nazhi, dengan cara menguras. Bangkai ayamnya diambil, kemudian airnya dikuras, keluar lagi air yang baru dari sumbernya, maka itu dianggap suci, boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan. Nah, itu thariqatun nazhi, dengan cara menguras. Kemudian yang kedua, thariqatul mukathar, dengan cara memperbanyak volume air. Nah, ini contohnya misalkan ada satu daerah yang tandus kering kerontang, sulit mendapatkan air bersih. Para penduduk di situ, masyarakat di situ untuk mendapatkan air bersih itu harus bersusah payah.
dengan menempuh jarak yang jauh dan antrian yang lama. Nah, ini betul-betul masyakoh, susah payah. Misalkan ada orang di situ sudah mengumpulkan air di 10 ember, dia punya 10 ember, hasil jerih payahnya untuk ambil air tadi ada 10 ember atau 15 ember. Nah, satu ketika ternyata yang satu embernya ini ketiban najis. Dari 10 ember ini yang satu embernya ketiban najis. Dia bingung. Ah, mau dibuang. Dia teringat bagaimana mendapatkannya, perjuangan yang begitu luar biasa, susahnya, payahnya, mau tidak dibuang, yang satu ember ini sudah terkena najis. Artinya secara fikih tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa didaur ulang dengan metode yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Umi, yaitu dengan thoriqatul mukatsarah, memperbanyak volume air. Jadi najisnya dibuang dulu, kemudian satu ember yang kena najis ini dicampur dengan 8 ember yang lain, misalkan campur jadi satu, airnya banyak. Nah, ketika sudah tercampur airnya banyak, itu hukumnya kembali menjadi suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Kemudian cara yang ketiga, daur ulang adalah dengan thariqatut taghyir, dengan rekayasa. Ini dengan alat dan obat. Dan ini yang terjadi di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang di situ krisis air bersih, kemudian diolah oleh perusahaan dengan alat dan obat. Nah, ini hukumnya boleh sesuai dengan fatwa MUI dengan syarat alat dan obatnya tidak terbuat dari unsur najis. Nah, itu air yang sudah ngalir di selokan, kemudian diproses dengan alat dan obat, jernih kembali, eh, itu kembali suci. Nah, suci artinya halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Contoh yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir adalah contohnya kopi luwak. Kopi luwak ini biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur, tidak pecah. Nah, kemudian diproses, disucikan dengan air, dibersih, dibilas. Setelah itu ditumbuk menjadi bubuk kopi dan kemudian disajikan menjadi secangkir kopi. Kopi luwak ini konon rasanya dahsyat ya, sangat enak. Nah, tapi dengan proses yang seperti tadi, itu halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan biji kopinya keluar pertama, ampas kotoran luwaknya sudah hancur, sudah pecah, ya tidak bisa diproses menjadi bubuk kopi. Nah, itu beberapa contoh fatwa MUI terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan seterusnya. Dan itu hanya sekedar contoh saja, masih banyak fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan topik pembahasan kita ini. Baik Bapak Ibu, itu sebagai prolog pembahasan kita pada siang hari ini. Kita masih ada waktu sekitar berapa ini? 25 menit. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, nanti akan dipandu oleh moderator, oleh Pak Abdul Hakam. Waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Arwani. Eh, para peserta, kita mendapatkan banyak ilmu ini dari Pak Kiai Arwani. Jadi beliau sudah menerangkan dengan eh, jelas sekali terkait beberapa konsep halal haram baik dalam Al-Quran, hadis, dan qaulul ulama. Kemudian eh, perintah makan makanan yang halal dan toyib, sebab-sebab terjadinya keharaman dan lain sebagainya. Tentu ini sangat penting materinya karena kita ini sebagai penyelia halal tidak jauh-jauh nanti hubungannya terkait itu menyangkut hukum halal dan haram dalam Islam. Nah, Pak uh, Arwani, jadi kayaknya di kolom chat dan di raise hand sudah banyak sekali yang mengangkat tangan untuk menanyakan terkait materi Bapak. Saya mau memilih tiga dulu yang raise hand, kemudian nanti tiga dari yang chat. Jadi biar apa namanya bisa seimbang. Kemudian kalau nanti ada yang masih belum terjawab, kita akan apa namanya catat untuk bisa dijawab melalui
tulisan atau nanti melalui pembicara yang lain. Untuk yang raise hand, Bapak Alvin tadi sudah ya, jadi mungkin gantian ke yang lain dulu ya, Pak Alvin ya. Sekarang mungkin Bapak Khairuddin tadi sudah belum? Di pertama. Belum Pak, belum. Silakan Pak Khairuddin dulu. Baik, Singkat dan padat ya. baik. Terima kasih Pak Moderator yang kami hormati, Pak Ustadz yang telah menjelaskan terkait dengan halal dan haram ya. Di sini yang ingin kami tanyakan terkait dengan hewan sembelihan, uh, karena maraknya sekarang pengusaha menggunakan daging ayam. Ini terkadang di pasar-pasar atau di pinggir jalan kita terkadang tidak mengetahui ya seperti apa sembelihan hewan-hewan ini. Bahkan kalau kita mencari yang sudah ada sertifikat halalnya itu sangat sulit, sangat sulit. Mungkin apakah ada penjelasan dari MUI terkait dengan kejelasan atau status hukum ayam yang dijual ya di pasar atau di pinggir jalan. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Mohon dijawab Pak Rani, kalau ayam belum tahu baik, nyembelihnya. iya. Baik, langsung saja ya Pak Hakam. Ini Langsung pertanyaan dari monggo. Pak Khairuddin ya tadi. Sembelihan hewan, ini contohnya ayam misalkan, ini bagaimana kondisinya sulit menemukan RPH yang sudah bersertifikat halal. Memang betul saat ini di daerah-daerah mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan suplai daging-daging yang dari RPH rumah pemotongan hewan yang bersertifikat halal. Walaupun nanti ke depannya insya Allah ini akan terpenuhi, akan banyak tersedia RPH-RPH yang bersertifikat halal. Nah, dalam kondisi yang tadi ditanyakan oleh Pak Khairuddin, nanti begini, kita membedakan ketika kita ini sebagai konsumen dan kita sebagai petugas, misalkan penyelia halal atau auditor halal atau pendamping produk halal. Nah, kalau kita sebagai konsumen, kita ingin membeli daging dan kita ingin mengkonsumsi untuk diri kita dan keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal. Kemudian kita sulit mendapatkan daging dari RPH yang halal di daerah kita tadi. Nah, maka sebenarnya daging-daging unggas atau kambing atau sapi yang dijual di pasar, di tempat-tempat penjualan daging yang belum bersertifikat halal tadi, sebenarnya kalau kita sebagai konsumen yang ingin mengkonsumsi, cukup dengan bertanya kepada penjualnya saja. Kita bertanya, Pak, Bu, apakah ini diproses secara syar'i penyembelihannya? Kalau dijawab iya, ini disembelih secara syar'i, ya itu cukup. Jawaban tadi cukup, artinya kita bisa membeli dan mengkonsumsi daging yang kita beli dari tempat tadi. Nah, itu kalau kita sebagai konsumen. Dan ini kondisinya sulit, masih belum banyak menemukan rumah pemotongan hewan yang bersertifikat halal. Jadi pertanyaan, kemudian jawaban dari penjual tadi sudah dianggap cukup. Ada orang jualan sate, ada orang jualan bakso misalkan, atau yang terkait dengan produk daging kita tanya, yang misalkan kita tanya saja karena tidak berlabel halal. Kita tanya ini dagingnya gimana? Oh, ini disembelih secara syar'i. Jawaban itu cukup. Tapi kalau ibu bapak kita sebagai petugas yang bertugas terkait dengan sertifikasi halal, dengan isu halal, maka jawaban tadi tidak cukup. Jawaban dari penjual tadi tidak cukup, tapi harus investigasi, betul-betul memahami alurnya, keadaannya. Jadi dicek mana tempat penyembelihannya, siapa yang menyembelih, mana alatnya, bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Nah, itu harus clear, semuanya harus jelas. Jadi itu tadi Pak Ferudin, kalau kita sebagai konsumen cukup jawaban dari penjual, kalau sebagai petugas maka harus secara detail, harus investigasi. Ya, itu jawabannya. Terima kasih Pak Baik, Pak. Yai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya kira cukup ya Pak Khairuddin.
Ya, jelas juga jawaban dari Pak Yai Arwani. Kemudian Bapak Iya, Yanuar saya Hamzah, itu monggo, PTI. silakan. Lihatnya di Pandeglang ya. Rima kalau ke Pandeglang, kalau lihat Mohon gedung kayak maaf, gini, yang lain di ini dulu, di mute dulu. Bapak Yanuar Hamzah mau bertanya? Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak Waalaikumsalam. moderator dan juga Pak Ustadz Arwani. Pak, mohon izin tanya Pak terkait kalau misalnya di Silakan. perusahaan di usaha usaha makanan gitu ya Pak atau restoran terkait dengan peralatan masak misalnya Pak. Katakanlah gitu yang sebelumnya apa namanya misalnya tadinya masaknya pakai angcu Pak. Nah, misalnya kayak piringnya, lalu kemudian kompornya, wajannya maksudnya dan sodetnya seperti itu. Itu masuknya ke kategori yang najis sedang kah atau seperti apa, Pak? Karena kan itu memang hammer ya, ya seperti itulah, Pak. Kategori saya kurang Ya, paham gitu. Itu untuk cara membersihkannya seperti apa, Pak? Dan kalau baik. misalnya begitu tiba-tiba apa namanya di salah satu restoran ada tamu ternyata yang dia bawa bir katakan atau bawa minuman keras sendiri gitu dia minjem gelas gitu dia minum sambil makan gitu Pak. Nah itu cara membersihkannya bagaimana ya Pak? Baik dari Baik. peralatan masak ataupun juga piring dan sendoknya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tadi Pak Yanwar ya. Eh, Pertanyaan tadi jadi kondisi di restoran atau di tempat perusahaan makanan ya. Kemudian ada alat-alat produksi atau alat-alat makan tadi terkontaminasi najis berupa alkohol kalau tadi dalam pertanyaannya. Jadi ada minuman yang memabukkan atau ada alkohol yang tadi mengkontaminasi alat produksi atau alat makannya, piring, garpu, sendok, dan gelas. Jadi alkohol dan minuman yang memabukkan atau al-khamr tadi, yang alkohol yang hasil samping industri khamr ya, yang najis tadi, dan al-khamr minuman yang memabukkan itu najisnya adalah najis mutawasitoh, najis sedang, bukan najis mughalladhah, bukan najis berat. Jadi cara mensucikannya biasa saja, yaitu dengan menyiram air sampai bersih. Kalau ada ainun najasa, ada warnanya, atau ada baunya, atau ada rasanya, maka warna, bau, dan rasa tadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan, setelah itu disiram dengan air, maka cukup. Setelah disiram dengan air bersih, itu cukup dianggap suci. Jadi kategori khamar, minuman yang memabukkan, atau alkohol yang hasil samping industri khamar, itu najisnya adalah mutawassitoh, najis sedang. Iya, itu tadi cara mensucikannya, Pak Yanwar. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu lagi untuk yang resen, saya Ibu Vika, Henry, silakan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau izin bertanya. Sebenarnya simpel sih, Pak. Tadi itu kan ada yang misalnya apa haram yang dimaafkan gitu ya. Itu misalnya kita kena asapnya bakaran babi gitu ya. Tapi yang saya sering bukan alami sih, sering bersinggungan gitu misalnya kita di apa ya, suatu resto atau apapun yang ada misalnya microwave gitu ya. Dia mungkin memang bukan usaha yang ada babinya, cuma entah gimana ada orang yang ngangetin makanan yang jelas-jelas tuh babi di microwave itu gitu. Dan otomatis kan dia kan pasti ada apa sih asap-asapnya gitu. Nah, terus kita ngangetin lagi nih makanan. Nah, itu tuh apakah jadi dia terkena najis, mutanajis, jadi kita harus bersihin dulu itu 7 kali, atau itu bisa dimaafkan gitu, Pak? Itu kan bukan membakar ya, kita menggunakan alat yang kita tahu itu kan terkungkung di situ, jadi pasti asapnya akan ada di situ. Seperti itu, Pak. Mohon izin, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ibu Vika ya. Tadi microwave yang digunakan untuk sesuatu yang suci dan sesuatu yang najis. Misalkan ada daging babi di situ, misalkan. Nah, ini microwave ini termasuk alat produksi ya. Di situ apa artinya tidak boleh digunakan untuk hal yang halal dan yang tidak halal.
kalau produknya ingin disertifikasi halal. Kalau ingin diberi label halal, ya alat produksinya tadi tidak boleh digunakan bergantian untuk yang halal dan yang non halal. Jadi microwave kalau untuk yang halal harus sendiri, yang non halal harus sendiri. Nah, tapi kalau dalam konteks fikih, ini dalam konteks fikih nih. Kalau microwave itu kan berarti dagingnya ditaruh di dalam, kemudian kayak semacam diangatkan seperti itu ya. Di situ, nah itu sudah terkontaminasi najis. Artinya najis mukhallat atau najis berat. Kalau habis digunakan untuk sesuatu yang najis berat, misalkan daging babi ya, otomatis harus disucikan dulu. Disucikan secara prosedur tadi. Nah, kalau microwave ini kan sebuah alat elektronik ya yang saya kira tidak mudah dan akan sangat riskan kalau disiram dengan air, kemudian ada dicampur dengan debu seperti tadi. Nah, maka kalau untuk produk yang mengajukan sertifikat halal dan ingin mendapatkan sertifikat halal, otomatis microwave alat yang seperti tadi harus dipisahkan, yang digunakan untuk produk non halal dan yang digunakan untuk produk halal. Nah, kalau dalam fikih, ya secara fikih ya masih bisa digunakan setelah penggunaan yang non halal tadi, tapi ya disucikan tadi dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu prosesnya. Tapi kalau ada satu alat produksi yang misalkan tidak boleh terkena air, misalkan nih, tidak boleh terkena air, apalagi terkena debu. Sementara alatnya itu alat yang harganya mahal, dan itu sangat mahal dan sulit untuk, misalkan nih, ya nanti bisa dengan cairan apa yang boleh di situ disentuh dengan cairan 7 kali, yang kemudian salah satunya misalkan dengan seperti sabun atau apa. Nah, itu bagian dari mensucikan yang najis mukhallat. Tapi yang seperti itu dalam kondisi yang darurat, tidak dalam kondisi normal. Yang darurat itu tadi seperti ada satu alat produksi yang harganya sangat mahal, produsennya tidak mungkin membeli 2 alat atau 3 alat, hanya satu, kemudian terkena. Bukan sengaja bergantian yang najis dan yang suci atau yang halal dan yang non halal secara sengaja bergantian, bukan, tapi terkena, terkontaminasi. Nah, itu nanti disucikannya tadi dengan cairan apa yang mungkin di situ diperbolehkan. Tapi kalau dalam kondisi normal ya tidak boleh bergantian, apalagi yang kaitan untuk mengajukan sertifikasi halal. Iya, itu Bu, jawabannya. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak, jelas sekali. Iya, Ya, sama-sama. terima kasih, Perwani. Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan yang secara inti sama. Jadi ini nanti saya membaca di kolom chat dan mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Yang pertama dari eh, Ibu Ayi Sofyan, ini terkait apa resiko halal haram jika kontaminasi najis mukhafafah tidak segera ditangani. Ini mungkin resiko itu maksudnya hukum, Pak Arwani. Baik, Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran penyelia halal dalam memastikan tidak terjadi kontaminasi najis mukhafafah pada bahan dan alat produksi. Ini teknis, ini sudah menanyakan tugas sebagai penyelia halal ini, Pak Arwani. baik. Jadi monggo dijawab Pak Arwani yang pertama terkait kontaminasi najis mukhafafah. Jika tidak ditangani itu hukumnya apa? Baik, tadi dari Ibu Ayi Sofia ya. Jadi yang pertama, resiko halal haram najis. Jadi najis mukhafafah ini sama seperti najis mutawasitoh. Artinya najis yang kalau sesuatu terkena najis ya tidak boleh dikonsumsi. Cuman bedanya itu cara mensucikannya saja. Kalau yang mukhafafah dengan menyiramkan air, mohon maaf, kalau yang mukhafafah dengan menciprati air, kalau yang mutawasito dengan menyiramkan air. Jadi kalau ada satu makanan terkena najis mukhafafah atau mutawasito, sama.
dalam kondisi terkena najis, haram dikonsumsi. Tapi kalau bisa disucikan, suci kembali, setelah disucikan, maka kembali hukumnya halal dikonsumsi. Nah, itu konsekuensi atau tadi resiko ya. Kemudian peran penyelia halal dalam memastikan. Jadi bahan baku, kemudian alat produksi, kemudian proses pengemasan, semuanya harus terpantau oleh penyelia halal. Tidak ada yang dari unsur yang najis, yang haram, dalam prosesnya pun tidak terkontaminasi oleh yang najis dan yang haram. Ini semuanya clear, semuanya jelas, dan ini terpantau oleh penyelia halal. Dan saya kira itu tugas yang utama ya dari penyelia halal. Dan teknisnya, nah teknisnya ini kan bermacam-macam. Yang jelas kan beda perusahaan, beda produk, beda jenis produksi, tentu beda pemantauannya seperti apa. Tapi intinya bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, semuanya harus clear. Artinya kalau bahan baku itu sesuatu yang halal dan suci, prosesnya juga tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang najis, yang haram, begitu juga proses pengemasannya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh para penyelia halal ketika menjalankan tugas fungsinya. Ya, itu jawabannya Bu Ayi tadi. Baik, terima Baik, kasih terima Pak kasih. Alwani atas Oh, Pak Ayi ya, mohon Oh, maaf. Pak Ayi, baik. Mohon maaf ya Pak Ayi. Baik, terima kasih Pak Arwani, Pak Yai. Kemudian ini ada pertanyaan, ini juga sepertinya terkait hukum nih Pak Yai. Jadi, apa dampak konsumsi produk yang tidak jelas atau syubhat terhadap ibadah dan kehidupan seorang muslim Pak Yai? Kalau orang yang mengkonsumsi barang yang syubhat itu konsekuensi ibadahnya bagaimana ini? Baik. Iya, jadi yang syubhat ini kan sebenarnya abu-abu ya, samar. Kejelasan haramnya tidak ada, kejelasan haramnya juga tidak ada. Apa halalnya tidak ada. Artinya syubhat atau samar, abu-abu. Yang terbaik adalah kita berhati-hati. Berhati-hati artinya kita menghindari sesuatu yang syubhat. Karena kalau dalam hadis tadi kan, kalau kita serampangan, sembrono, kita melakukan mengkonsumsi hal yang syubhat ini, ya berpotensi kita ini terjerumus pada perkara yang haram. Artinya sebagai tameng kita, kalau ilustrasi lampu merah itu kita sudah kuning ya istilahnya itu. Jadi kalau hijau ini halal, kalau merah ini haram, kalau syubhat itu kuning. Artinya kuning ini kita berhati-hati lah. Kalau sudah kuning ya baiknya kita berhenti. Kalau ingin lanjut ya harus perhatikan betul. Jangan asal lanjut aja, nanti kan bisa tabrak kiri kanan. Nah, ini masalah ini. Makanya yang terbaik itu syubhat itu kita mengendalikan diri. Kalau bisa kita tidak mengkonsumsinya. Nah, ilustrasi mudahnya tadi kalau lampu lalu lintas itu warna kuning. Nah, jadi betul-betul harus kita perhatikan. Dan nanti imbasnya kepada ibadah ya tentu kekhusyuan ibadah, kemudian juga nilai ibadah kita. Kalau kita serampangan makan-makan yang syubhat, yang ya misalkan yang syubhat itu kan ada yang misalkan nih ada info ini kalau dulu kakek saya ini punya saham di sini, tapi bukti nyatanya nggak ada, faktanya itu cuma infonya aja. Ini infonya saya punya saham di kebun ini, makanya saya ngambil buah-buahan di sini, saya ambil aja nih, saya petik-petik aja, saya makan. Karena katanya dulu kakek saya ini. Nah, ini ada syubhat di situ. Kalau jelas kan, oh ini kebunnya milik kakek saya, ini tanaman pohon-pohon buahnya milik kakek saya, dan saya udah izin kakek saya udah bolehkan ya, saya asal ambil aja buah-buahan di sini, saya makan. Nah ini jelas. Tapi kalau ini memang tanah ini nggak ada suratnya, tanah ini, tapi katanya udah orang-orang bilang ini milik kakek saya. Ada kejelasan, ini bisa jadi syubhat seperti itu. Makanya harus berhati-hati, lebih waspada.
Jadi ya kepada kualitas ibadahnya, kemudian kekhusyuan ibadahnya akan sangat mempengaruhi. Ya, itu jawabannya. Ya, tadi. Baik, terima kasih Pak Aji, Pak Arwani, Pak Ustadz. Mudah-mudahan penjelasannya cukup ya, Bu Ayi ya. Kemudian dari Bu Yani tadi pertanyaannya. Satu lagi untuk yang di kolom chat, ini dari Pak Alvin Nasihul Umam, bertanya terkait kedudukan fatwa MUI terhadap atau dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya terkait penetapan kehalalan produk. Apakah fatwa dapat dianggap mengikat secara de jure berdasarkan hukum atau hanya de facto berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya atau pada praktiknya. Ini mungkin ya, posisi ini Pak Yai fatwa MUI atau dalam hal ini adalah yang dikeluarkan oleh BPJPH halal haram itu kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Kira-kira bagaimana ini Pak Haji? Baik, ya fatwa sendiri, fatwa itu sebenarnya tidak mengikat ya. Fatwa tidak mengikat. Ketika seorang mustafti bertanya, kemudian mendapatkan jawaban dari seorang mufti atau mufti yang lembaga tadi ya, bagi yang bertanya dia harus menjalankan, tapi bagi orang lainnya tidak mengikat. Nah, dalam konteks kita di Indonesia, fatwa MUI juga tidak mengikat dalam arti tidak menjadi sebuah aturan yang harus diikuti, tidak. Tapi hanya sebagai bahan pertimbangan. Ketika pemerintah ingin melakukan kebijakan sesuatu, maka di antara pertimbangannya adalah nanti ada dari pembahasan secara fatwa hukum fikihnya. Nah, tapi kaitannya dengan sertifikat halal, fatwa produk halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa BPCH ini mengikat. Dalam arti tahapan untuk mengeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH harus atas dasar rekomendasi dari fatwa MUI atau Komite Fatwa tadi. Jadi kalau Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa produk ini, perusahaan ini tidak layak diberikan sertifikat halal, maka BPJPH juga tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal. Atau Komite Fatwa BPJPH menyatakan bahwa produk ini tidak layak untuk diberikan sertifikat halal karena ada unsur ini, dan seterusnya. Maka BPJPH pun tidak bisa mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi itu sudah tahapannya. Ini kaitan dengan fatwa produk halal. Tapi kalau Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa mengeluarkan fatwa bahwa produk ini layak diberikan sertifikat halal, maka tahapan berikutnya adalah BPJPH mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi itu Pak, posisi fatwa di Indonesia. Jadi kalau fatwa MUI dan juga fatwa organisasi-organisasi yang lainnya seperti PBNU atau MUI atau yang lain Muhammadiyah atau yang lainnya, atau fatwa perorangan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, itu juga sama seperti tadi. Baik. Ya, itu jawabannya Terima Pak. kasih. Saya kira jelas sekali itu posisi fatwa MUI dan mungkin posisi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH posisinya di hukum positif di Indonesia. Baik, itu tadi dari kolom chat. Nanti kalau masih ada waktu akan kami sampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Sekarang kita kembali lagi yang ke raise hand. Ini ada Ini mohon maaf Bapak. Pak, ini Pak moderator, Ya, Pak Arwani. kayaknya 14.15 ya. Kebetulan saya ada kegiatan lain. Oh gitu. Saya sudah komunikasi dengan Pak Direktur juga. Oke, baik kalau gitu mohon maaf nanti Bapak Febilian Adiwinata mohon ditulis saja pertanyaannya. Mohon maaf Pak Yai Arwani, mungkin ada
closing statement dulu sebelum Baik, mengakhiri materi Bapak. Silakan. baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, dan sebagai closing statement, saya merekomendasikan ibu bapak yang insya Allah nanti akan menjadi penyelia halal agar terus menambah wawasan fikih tentang makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dengan cara menelaah membaca hasil fatwa MUI yang terkait dengan tadi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dan jasa ada secara online di internet di websitenya MUI, bisa juga di-download secara gratis. Silakan dibaca-baca, itu akan menambah wawasan fikih ibu bapak sebagai penyelia halal di kemudian hari. Karena terkait dengan tugas halal haram ya apa sertifikat halal ya itu sebenarnya tugas yang erat terkait dengan fikih tadi. Ya, itu saja sebagai closing statement. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.